yang beranggotakan saya Riri Brandayani, Angelita Loli Anggraini, Sari Astuti, Megias Deselvan, dan Milano Pitasari akan menjelaskan tentang menilai lingkungan untuk mengidentifikasikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Outline kami terdiri dari yang pertama yaitu tujuan, yang kedua hasil yang diinginkan, yang ketiga manfaat, yang keempat yaitu penilaian lingkungan eksternal, yang kelima penilaian lingkungan internal, dan yang terakhir yaitu proses penilaian. Menilai lingkungan merupakan langkah keempat dalam proses perencanaan strategik. Tujuannya yaitu untuk menyediakan informasi tentang kekuatan dan kelemahan suatu organisasi, kaitannya dengan tantangan dan peluang dan tantangan yang dihadapinya. Kekuatan dan kelemahan biasanya bersifat internal dan merujuk pada kapasitas organisasi saat ini, sedangkan peluang dan tantangan biasanya bersifat eksternal dan merujuk pada potensi masa depan, baik ataupun buruknya suatu organisasi. Jadi, perbedaan antara internal dan eksternal saat ini dan masa depan itu tidak pasti atau berubah-ubah. Meski begitu, orang-orang itu tidak perlu khawatir apakah mereka sudah melakukan dengan baik ataupun tidak. Yang selanjutnya yaitu hasil yang diinginkan, di mana analisis SWOT bersama dengan analisis kepentingan lain dapat mengidentifikasikan faktor-faktor kunci keberhasilan suatu organisasi dan faktor-faktor keberhasilan penting. Hasil penting dari SWOT adalah tindakan spesifik menghadapi tantangan dan kelemahan, membangun kekuatan. Membangun kekuatan ini termasuk inti yang berbeda dari kompetensi, di mana kompetensi inti adalah salah satu pusat keberhasilan organisasi, dan manfaat peluang ini merupakan kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan. Hasil penting dari analisis SWOT ini, begitu gerakan yang tepat menjadi jelas, pembuat keputusan itu harus mempertimbangkan untuk mengambil sebuah tindakan. Tidak hanya tidak perlu, tetapi mungkin juga tidak diinginkan untuk menarik perbedaan temporal yang tajam antara perencanaan dan implementasi. Selama tindakan yang dimaksud didasarkan pada alasan informasi yang dapat memiliki dukungan yang memadai dan tidak mengambil strategi penting, pertimbangan serius harus diberikan untuk mengambilnya. Penyelesaian langkah 4 ini juga harus mendorong pengembangan sistem informasi manajemen atau MIS yang efektif mencakup kategori input, proses, dan output. Jika belum ada MIS yang efektif, biasanya mahal dan memakan waktu untuk berkembang, tetapi tanpanya organisasi mungkin tidak dapat menilai secara relatif objektif dan jelas tentang kekuatan, kelemahan, kekentalan, dan efektivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angelita Loli Anggraini dengan NPM 1711021007. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu manfaat. Penilaian lingkungan eksternal dan internal yang efektif harus menyediakan beberapa manfaat bagi organisasi. Di antara yang paling penting adalah informasi vital untuk kelangsungan hidup dan kemakmuran organisasi tersebut. Sulit membayangkan jika organisasi itu dapat benar-benar efektif dan dalam jangka panjang, kecuali jika ia memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahannya terkait dengan peluang dan tantangan yang dihadapi, seperti yang diamati oleh Sun Tzu pada 2500 tahun yang lalu. Kemampuan melihat organisasi keseluruhan terkait dengan lingkungannya menjaga organisasi dari menjadi korban pada saat ini. Sebaliknya, organisasi memiliki dasar untuk optimisme yang beralasan dalam kesulitan yang dilihat sebagai spesifik, sementara dari hasil faktor selain organisasi yang tidak dapat diperbaiki ketidakmampuannya. Menurut Seligman 1998 dan Cousins dan Posner tahun 2002. Kemudian, tetapi bahkan jika pemindaian eksternal dan sistemis tidak dilembagakan, organisasi akan menjadi lebih berorientasi eksternal jika terlibat secara berkala dan mendapat pemahaman lebih baik tentang kekuatan internal dan kelemahan dalam kaitannya. Akan menjadi lebih berorientasi eksternal jika terlibat secara berkala dan mendapat pemahaman lebih baik tentang kekuatan internal dan kelemahan dalam kaitannya dengan apa yang ada di luar. Dalam pengalamannya, organisasi cenderung menjadi picik dan parokial dan harus dipaksa untuk menghadapi keluar. Jika mereka menghadap keluar,
mereka hampir pasti tidak memuaskan pemangku kepentingan eksternal utama dan menjadi kewalahan oleh yang tak terduga. Selain itu, orang tidak boleh berasumsi bahwa keberadaan sistem formal, penilaian lingkungan, dan informasi manajemen membebaskan mereka dari kebutuhan untuk terus-menerus memperhatikan apa yang sedang terjadi di luar dan untuk membicarakannya. Untuk satu hal, seperti disebutkan sebelumnya, sistem dirancang untuk kategori-kategori yang mungkin sudah usang atau salah. Kategori mungkin membuat sulit atau tidak mungkin untuk melihat perkembangan baru yang penting yang tidak sesuai dengan kategorinya. Jadi saran terbaik mungkin datang dari seseorang yang bernama Yogi Berra yang pernah dengan berkomentar, "Kamu bisa banyak mengamati dengan menonton." Manfaat utama lain dari organisasi tersebut adalah organisasi dapat mengambil tindakan tepat waktu berdasarkan analisis dan percakapan. Ketika tindakan yang tepat menjadi jelas di setiap titik selama proses perencanaan strategis, maka tindakan yang harus diambil selama mereka didasarkan pada informasi yang masuk akal, memiliki dukungan yang memadai, dan melakukannya tidak perencanaan strategis, maka tindakan yang harus diambil selama mereka didasarkan pada informasi yang masuk akal, memiliki dukungan yang memadai, dan melakukannya tidak secara prematur atau menutup jalan strategis yang penting. Memang, organisasi harus bekerja untuk menjadikan kebiasaan tindakan yang cepat dan penuh informasi ini sebagai kompetensi inti yang khas. Manfaat akhir dari langkah ini adalah persiapannya organisasi untuk fokus pada identifikasi masalah strategis utama yang berasal dari konvergensi mandat, misi, kekuatan, kelemahan, peluang organisasi, dan tantangan serta faktor kunci keberhasilan dari kompetensinya. Kemudian materi selanjutnya adalah penilaian lingkungan eksternal. Tujuan dari penilaian lingkungan eksternal adalah untuk mengeksplorasi lingkungan luar organisasi dan mengidentifikasi peluang dan tantangan organisasi wajah. Idealnya bersama dengan analisis pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi kunci faktor dari kesuksesan. 3 kategori utama mungkin dipantau dalam eksplorasi, seperti yang pertama, kekuatan dan tren. Kemudian yang kedua, pengendali sumber daya utama. Dan yang ketiga, pesaing atau kolaborator aktual atau potensial dan kekuatan-kekuatan penting yang mempengaruhi kompetensi dan kolaborasi. Ketiga kategori ini mewakili dasar fokus untuk sistem pemindaian lingkungan eksternal yang efektif. Sekian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 10 yang saling berhubungan kategori kekuatan dan tren yang sangat penting, terutama di Amerika, untuk sektor publik dan nirlaba. Nah, poin pertama itu ada kompleks sosial dan organisasi, di mana kompleks sosial dan organisasi ini didorong oleh sejumlah kekuatan, termasuk perubahan teknologi, globalisasi, informasi, dan ekonomi, serta keterkaitan akibat dari hampir semuanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 10 yang saling berhubungan kategori kekuatan dan tren yang sangat penting, terutama di Amerika, untuk sektor publik dan nirlaba. Nah, poin pertama itu ada kompleks sosial dan organisasi, di mana kompleks sosial dan organisasi ini didorong oleh sejumlah kekuatan, termasuk perubahan teknologi, globalisasi, informasi, dan ekonomi, serta keterkaitan akibat dari hampir semuanya. Yang kedua, itu mengenai reformasi dan reinvention pemerintah dan peningkatan interaksi antara publik, swasta, dan sektor nirlaba. Nah, warga di negara maju di seluruh dunia telah meminta untuk pemerintah yang lebih kecil, lebih murah, dan lebih efektif. Yang secara praktis berarti akan ada sumber daya dan pertumbuhan sektor publik yang lebih terbatas. Nah, yang ketiga, itu mengenai kelanjutan dari perubahan teknologi. Banyak futuris dan ekonomi melihat teknologi inovasi sebagai salah satu kekuatan utama yang mendorong perubahan. Nah, publik dan nirlaba, personil organisasi akan memerlukan keterampilan baru untuk menggunakan teknologi baru. Dan organisasi perlu menyesuaikan proses, struktur, dan alokasi sumber daya mereka. Nah, selanjutnya itu poin keempat. Dalam poin keempat ini menjelaskan mengenai keanekaragaman tenaga kerja, klien, dan warga negara, di mana
Keragaman ini akan membutuhkan banyak jenis, ras, etnis, jenis kelamin, dan budaya, dan hampir semua kategori lain yang bisa Anda bayangkan. Selanjutnya, poin kelima mengenai individualisme, tanggung jawab pribadi, dan republikanisme sipil. Dalam poin ini, kebanyakan futuris membayangkan sebuah langkah menjauh ketergantungan pada institusi besar, khususnya pemerintah lembaga, negara menuju kemandirian dan tanggung jawab pribadi yang lebih besar. Selanjutnya, poin ke-6 mengenai kualitas hidup dan lingkungan. Dalam poin ini, kepedulian terhadap kualitas hidup mungkin terjadi meningkat. Sumber keprihatinan ini banyak, termasuk kemunculan di era ketika waktu lebih langka daripada uang untuk banyak orang. Yang ketujuh itu mengenai perjuangan untuk legitimasi dan perubahan dalam mimpi Amerika. Nah, poin ke-8 itu mengenai budaya ketakutan. Selanjutnya, poin ke-9 mengenai penekanan pada pembelajaran. Individu, pekerjaan, organisasi, dan komunitas tidak dapat berdiri diam, mengingat langkah perubahan. Orang-orang organisasi dan komunitas harus terus belajar bagaimana melakukan pekerjaan mereka lebih baik dan bagaimana membuat transisi yang membuat mereka hadapi jika mereka ingin memainkan peran konstruktif dalam membentuk masa depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Megias Deselvan, NPM 1711021029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 4, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian lingkungan internal. Jadi, ketiadaan informasi kinerja yang relatif menimbulkan masalah, baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Stakeholder akan menilai nilai dari pengorganisasian dengan seberapa baik organisasi memenuhi kriteria keberhasilan yang telah dipilih oleh para pemangku kepentingan. Khusus untuk pemangku kepentingan eksternal, kriteria ini biasanya terkait dengan kinerja. Jika organisasi tidak dapat menunjukkan efektivitasnya terhadap kriteria yang telah ditentukan, maka para pemangku kepentingan cenderung menarik dukungan mereka. Seperti itu. Jadi, jika pemangku kepentingan melakukan suatu kinerja namun tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan, maka akan ditarik kembali dukungan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Sari Astuti dengan NPM terakhir 017 akan menjelaskan tentang proses penilaian. Proses penilaian ini terdiri dari dua teknik. Yang pertama itu adalah latihan organisasi tertinggi, rendah, dan tema. Yang kedua adalah tentang penggunaan teknik kartu salju. Kita akan membahas yang pertama, yaitu adalah latihan organisasi tertinggi, rendah, dan tema. Dalam suatu perusahaan, apabila mereka akan menentukan prospek ke depannya, maka mereka harus melihat ke depan, yang akan dilanjutkan dengan melihat ke belakang terlebih dahulu. Suatu perusahaan akan lebih mudah apabila mereka melihat ke depan, sehingga untuk periode jangka waktunya itu berkisar antara 5-10 tahun dan seterusnya. Dan apabila kita melihat jangka waktu ke belakang, maka untuk periodenya akan sangat singkat. Kemudian salah satu contoh kegunaan dari latihan organisasi tertinggi, rendah, dan tema ini adalah pada organisasi nirlaba yang diterapkan oleh negara Inggris. Nah, negara Inggris ini ditunjukkan untuk menangani kebutuhan anak-anak dan yang perlindungan adalah anggota keluarga kerajaan. Nah, tim manajemennya ini menyadari sebagai hasil dari latihan ini bahwa organisasi hampir selalu kinerjanya lebih baik ketika melakukan perencanaan yang cermat, menghadiri intervensi dan pemangku kepentingan utama, dan organisasi tersebut mampu membaca peluang. Nah, sebaliknya itu kurang baik ketika ia terjebak dalam manajemen krisis, di mana suatu perusahaan tersebut atau organisasi tersebut gagal
untuk memenuhi kepentingan pemangku kepentingan utama, sehingga mereka juga akan gagal untuk membantu memuaskan perhatian kalimat. Sebaliknya, itu akan kurang baik ketika ia terjebak dalam manajemen krisis, sehingga mereka akan gagal untuk memenuhi kepentingan pemangku kepentingan utama dan gagal untuk menghadapi tantangan penting, sehingga latihan pembaharuan mengenai komitmen manajemen terhadap perencanaan strategik dan membantunya memusatkan perhatian pada beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan utama yang terutama dengan masalah pemangku kepentingan. Teknik yang kedua itu adalah teknik penggunaan kartu salju. Nah, teknik kartu salju ini adalah kelompok sintriat yang efektif untuk mengembangkan daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang juga biasa disebut sebagai teknik bola salju. Nah, metode ini menggabungkan curah pendapat yang menghasilkan daftar panjang jawaban yang memungkinkan untuk pertanyaan tertentu, sehingga dengan langkah mensintetiskan di mana jawaban tersebut dikelompokkan ke dalam kategori sesuai dengan tema utama. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan kartu salju. Yang pertama itu adalah pilih fasilitator. Yang kedua adalah bentuk kelompok yang akan menggunakan teknik. Kelompok ini terdiri dari 5 orang hingga 9 orang. Yang ketiga adalah mintalah anggota kelompok untuk duduk di sekeliling meja di ruangan yang memiliki ruangan dinding di dekat tempat kartu salju dapat dipasang. Yang keempat adalah seperti halnya setiap langkah dalam proses perencanaan strategis, sederhana biasanya lebih baik. Ketika tim perencanaan strategis tersebut tidak boleh terjebak dalam penilaian eksternal dan internal, maka tindakan penting dan perlu harus diambil segera setelah mereka diidentifikasikan, selama mereka tidak secara prematur menutupi opsi strategis yang penting. Yang keempat itu adalah fokus pada pertanyaan atau masalah. Nah, biasanya itu seluruh proses akan diulang secara 4 kali dalam analisis SWOC, 1 kali untuk masing-masing kategori kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan. Yang kelima adalah mintalah para peserta secara diam-diam melakukan brainstorming sebanyak mungkin gagasan sebagai tanggapan untuk pertanyaan dan catat di lembar kerja pribadi mereka. Yang keenam yaitu mintalah setiap orang memilih 5 sampai dengan 7 item terbaik dari pribadi lembar kerja tersebut dan dituliskan masing-masing ke kartu salju yang terpisah. Yang ke-10 yaitu ketika anggota kelompok tersebut sudah puas dengan kategori dan isinya, maka mintalah mereka untuk mendiskusikan dan membandingkan hasil dari kartu tersebut atau yang telah dilakukan. Yang ke-11 yaitu pendapat kolektif peserta tentang kepentingan relatif dari kategori atau masing-masing item dapat secara visual ditekankan dengan titik-titik stick on berwarna. Yang terakhir yaitu ketika sesi selesai, maka kumpulkan kartu tersebut secara berurutan, sehingga kemudian langkah yang harus diterapkan yaitu mintalah untuk diketik dalam bentuk outline atau spreadsheet dan bagikan hasilnya ke grup tersebut. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Nah, setelah kita melihat langkah dari proses perencanaan tersebut, maka
kita dapat mengeksplor lingkungan eksternal dan internal suatu organisasi untuk mengindikasikan kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, secara bersama dengan langkah-langkah yang meningkatkan perhatian pada mandat misi, langkah ini memberikan dasar untuk mengidentifikasi isu-isu strategis dan mengembangkan strategi yang efektif untuk menciptakan nilai publik dalam langkah berikutnya. Sehingga ingatlah bahwa setiap strategi yang efektif akan dibangun di atas kekuatan dan memanfaatkan peluang sambil meminimalkan atau mengatasi kelemahan dan tantangan tersebut. Sejauh ini, teknik perencanaan strategis ini yang paling penting adalah pemikiran individu dan diskusi kelompok. Setelah kita membahas mengenai latihan organisasi tertinggi, rendah, hingga tema latihan, kemudian mengenai latihan identifikasi kompetisi dan penggunaan kartu salju yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat daftar SWOC yang akan menjadikan fokus pemikiran individu dan diskusi kelompok tersebut, maka kita akan mengklarifikasikan apa masalah yang paling penting dan banyak dari apa yang dimiliki oleh suatu organisasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaannya. Nah, kemudian suatu organisasi tersebut harus mempertimbangkan dan melembagakan kemampuan mereka untuk menganalisis SWOC secara berkala, yang kemudian akan dilanjutkan dengan pembangunan operasi pemindahan eksternal dan internal yang dapat diperbaiki sehingga akan mengembangkan MIS yang baik dan melakukan latihan perencanaan strategis reguler. Seperti halnya setiap langkah dalam proses perencanaan strategis, sederhana biasanya lebih baik ketika tim perencanaan strategis tersebut tidak boleh terjebak dalam penilaian eksternal dan internal, maka tindakan penting dan perlu harus diambil segera setelah mereka diidentifikasikan, selama mereka tidak secara prematur menutupi opsi strategis yang penting.